Halo semuanya, aku Alex dari Startup Wise. Di video ini, aku akan tunjukkan persis bagaimana cara kamu menyiapkan campaign email di Go Level langkah demi langkah. Dan dengan itu, ini yang akan kita bahas di video hari ini. Sekilas tentang pembuat campaign email ya, yaitu cara membangun campaign pertama kamu, memilih jenis email yang tepat, cara menggunakan editor desain yang benar, menulis baris subjek dan konten yang benar-benar menghasilkan konversi, menjadwalkan dan mengirim campaign kamu dengan percaya diri, dan terakhir bagaimana template bisa menghemat waktu kamu berjam-jam dan menjaga konsistensi branding kamu. Mengapa pemasaran email masih berfungsi? Sebelum kita membahas softwarenya, mari luruskan satu hal. Pemasaran email ini belum mati. Faktanya, ini adalah salah satu dari sedikit channel yang sepenuhnya dapat kamu kendalikan. Maksudku, platform media sosial mengubah algoritma setiap tahun, dan hal yang luput dari perhatian kebanyakan orang adalah bahwa kamu tidak memiliki pengikutmu. Satu-satunya hal yang benar-benar kamu miliki adalah daftar email kamu. Setelah seseorang memberikan informasi mereka kepada kamu, itu menunjukkan bahwa mereka mempercayai kamu, dan kamu memiliki informasi mereka selamanya. Semua ini disimpan di dalam CRM kamu yang kamu kendalikan, guys. Ini lebih baik daripada hanya punya seorang yang ngikutin kamu dan kamu benar-benar memiliki trafficmu sendiri sekarang. Jadi kalau kamu itu menyiapkan campaign email di Go Level, jangan hanya menganggapnya sebagai pengiriman pesan ya. Anggaplah itu seperti membuka lebih banyak value seumur hidup dari leads yang sudah kamu miliki. Baik, dengan itu mari langsung ke tutorialnya. Di Go Level, kamu jelas ingin pergi ke dashboard kamu ya. Kita bisa scroll ke bawah di marketing ini di kolom sebelah kiri. Di sini kamu akan menekan marketing tepat di sebelah social planner. Ini adalah email, jadi cukup klik itu dan kemudian kamu akan dapat melihat statistikmu, campaignmu, dan templatemu. Di dalam Go Level, kamu bakal melihat dua hal. Yang pertama adalah campaign dan yang berikutnya adalah templates. Ini penjelasan singkatnya. Campaign adalah email satu kali yang kamu kirim untuk tujuan tertentu. Jadi coba bayangkan tentang peluncuran produk, penjualan musiman, atau sebuah pengumuman gitu. Template adalah struktur yang bisa kamu gunakan kembali guys, dan kamu simpan, lalu kamu tarik kapan aja. Misalnya kalau kamu itu menjalankan newsletter mingguan, kamu dapat membuat desain sekali dan menyimpannya sebagai template. Baik, mari kita mulai dengan membangun campaign baru ya. Saat kamu itu menekan campaign, kamu itu akan melihat dua pilihan di sini, di mana kamu akan melihat create folder dan juga new. Jadi kamu akan menekan new untuk membuat campaign atau kamu dapat langsung menggunakan folder untuk tetap terorganisir. Begini cara kerjanya. Kamu dapat membuat folder untuk promosi, satu untuk newsletter, dan kemudian satu lagi untuk setiap penawaran atau peluncuran yang akan kamu lakukan. Maka yang harus kamu lakuin hanyalah ngasih nama folder ya. Dan saat ini aku nggak akan melakukannya. Sekarang kita akan hanya membuat campaign baru ya. Tapi ini hanya membantu pengorganisasian kamu. Dan jujur, pengorganisasian sekarang akan menghemat banyak waktu kamu guys. Setelah kamu itu mulai mengirim puluhan campaign, kamu bisa melihat bahwa ketika kamu itu mengklik new, itu akan memintamu untuk memilih template pemasaran email yang kosong atau your template di situ. Jadi Go Level itu ngasih template yang sudah dibuat sebelumnya yang bisa kamu pakai di dalam campaignnya. Ini sangat keren sekali dan mereka memiliki banyak template yang berbeda ya. Kamu bisa mengurutkannya berdasarkan semua template ini di all template, terus ada my template dan bisa di share with me ya. Ada juga sistem template serta favorit dan ini adalah kategori berbeda yang akan mereka miliki, yaitu ada otomotif, beauty and fashion, bisnis, coaching and consulting, dan ini mungkin salah satu favoritku, terutama kalau kamu itu berada dalam bisnis produk informasi. Maka ini sangat berguna sekali. Kamu juga punya kreatif di situ, finansial, health and wellness, holiday, home service, insurance, legal, marketing agency, medical, dan other, real estate, restoran and bar, review request, dan kemudian travel and hospitality. Dan ini sejujurnya sangat bagus untuk memula karena sangat sederhana untuk memulai dan terlihat sangat profesional. Hampir semua yang harus kamu lakukan hanyalah memilih salah satu template ya, dan kemudian mengganti dengan teks dan informasimu sendiri. Jadi ini triknya. Setiap campaign yang kamu buat, ini melatih daftar kontakmu guys. Jadi itu bakal melatih mereka untuk membuka, mengklik, dan memperhatikan penawaranmu. Baik, jadi semua yang harus kamu lakukan untuk melakukan ini adalah pergi ke marketing email. Lalu kamu akan pergi ke new ya di sini. Setelah ini kamu akan tinggal tekan blank ya. Nanti kita bakal melihat beberapa opsi berbeda di sini, di mana kamu memiliki plain text editor serta code editor dan juga design editor. Jadi buat tujuan ini aku bakal menekan design editor ya, dan itu akan membawa kita ke halaman desain utama. Nah di sini kamu itu akan jelas ya memberikan nama campaignmu ya. Jadi kita akan bilang aja penawaran rendah harga $29. Jadi itulah yang akan kita lakukan untuk nama campaign kita. Dengan begitu kita menjaganya tetap terorganisir guys. Sekarang kita akan memilih jenis emailnya, yaitu plain text versus design editor. Saat membuka campaign kamu akan terlihat 3 jenis email berbeda yang sebenarnya dapat kamu buat. Yang pertama akan kamu lihat saat ini adalah ya, kamu bisa tekan blank ya di sini. Terus ada plain text editor. Jadi ini hanyalah email yang sederhana gitulah guys, yang kelihatan clean dan private banget. Ini sempurna buat pesan langsung ya, terus buat pengingat atau sekedar pembaruan casual gitulah. Kamu juga bisa lihat ya, kalau kita itu menekannya, ini adalah tampilannya guys. Ini bakal kelihatan sangat sederhana sekali. Nggak banyak yang terjadi di sini. Jadi ya, ini lebih untuk pembaruan santai sih. Kita juga punya code editor ya, yaitu semacam HTML gitu. Jadi kalau kalian itu tahu itu ya udah bagus sih. Kamu bisa pakai itu juga guys. Tapi kalau kamu itu nggak tahu ya agak rumit untuk dipelajarin. Itu hanya email berkode dengan desain canggih ya. Jadi itu bagus kalau misalkan kamu udah menjadi seorang developer gitu. Tapi sebagian besar pemula sepertiku ya, aku mau bilang kalian harus skip aja yang ini ya. Dan
Kemudian kita punya desain editor di sini. Ini adalah drag and drop builder gitulah, dimana kita itu bisa menambahkan teks, gambar, tombol, dan banyak hal lainnya. Inilah yang akan aku jelaskan buat kalian di video ini, dan itulah mengapa ini penting guys. Teks biasa yang sering terasa sedikit itu lebih pribadi dan seringkali lebih sering dibuka guys. Orang-orang udah terbiasa dengan email promosi yang terlihat mewah, jadi kemudian ya mereka bakal mengabaikannya. Tetapi pesan teks biasa seperti ini yang terasa seperti datang langsung dari kamu, ini bener-bener bisa menembus semua kebisingan lain dan apa yang dilakukan orang lain. Jadi ya itu cara terbaik buat kamu untuk bisa menonjol dan terasa lebih pribadi gitulah. Ini menciptakan lebih banyak koneksi dengan prospek dan juga audiensmu guys. Jadi cukup gunakan aja teks biasa ya, dan ya kamu itu pengen merasa ini kelihatan lebih pribadi kan, dan kemudian gunakan aja template design saat kamu itu pengen ngeluncurin sebuah penawaran ya. Sekarang kita masuk ke cara menggunakan drag and drop design editor. Baik, jadi sekarang kalau kamu itu memilih design editor, maka ini yang akan muncul untukmu. Itu semacam editor buat drag and drop gitu guys. Seperti yang kamu lihat di Go High Level Funnel Builder atau di tempat lain di Go High Level, di sebelah kiri ini kita bisa melihat banyak hal berbeda seperti teks, gambar, tombol, dan logo. Ini bisa kita tambahkan di sini, dan ya kalian punya pembatas atau divider gitulah. Kamu bisa menambahkan media sosial kamu, dan kamu punya footer, kode, review, dan URL, serta banyak opsi lain yang dimaksudkan untuk kalian juga nih. Kamu juga bisa ngelihat preview bagaimana tampilan email baik di desktop maupun di seluler itu di sini. Sejujurnya yang paling penting adalah sebagian besar audiensmu itu kemungkinan besar akan membaca email mereka guys melalui ponsel mereka. Itu sebabnya kita harus mastiin kalau itu juga kelihatan bagus di seluler guys. Dan kita juga harus menjaganya tetap sangat sederhana ya. Di sini ada logo, terus headline ya, dan beberapa baris teks juga. Kita itu bisa menyematkan video ya, seperti VSSL gitulah, dimana kita bisa meletakkan judul kita di sini dan sematin aja VSSL kita, dan kemudian letakin aja teks di bawahnya. Ada satu action juga yang jelas dan juga bersih di sini, yaitu semua yang benar-benar kamu butuhkan untuk sebuah campaign itu ada di sini. Email yang bersih dengan satu action yang jelas itu hampir selalu mengungguli email yang berantakan yang memiliki 5 link berbeda di dalamnya guys. Maksudku ya, aku tuh suka kepikiran kayak gini, setiap item ekstra yang kamu tambahkan itu hanya menjadi pengalih perhatian lain bagi seseorang untuk secara nggak sengaja ngeklik. Jadi ya, seperti yang aku bilang tadi, kamu itu bisa menggunakan panel kiri untuk drag elemen apapun. Kamu juga bisa nambahin teks, kamu juga bisa nambahin video gambar di sini, kamu juga bisa nambahin tombol besar. Jadi ya, kalau kamu itu punya ajakan bertindak atau call to action, kamu bisa menambahkan tombol call to action di sini. Tapi ya, coba aja bereksperimen dengannya. Semakin sering kamu menggunakannya, maka semakin kamu akan terbiasa dengannya dan akan semakin mudah buat kamu untuk membuat campaign itu. Kemudian jelas, cukup jadikan preview untuk melihat bagaimana tampilannya di desktop dan lihat bagaimana tampilannya di tablet, dan kemudian kamu bisa lihat bagaimana tampilannya di seluler. Sekarang aku ingin memberikan kalian beberapa tips cepat tentang baris subjek, karena ya baris subjek ini adalah penjaga gerbang email kita. Cara kita bisa mencapainya adalah ya kita itu akan menekan send or schedule di sini ya, dan kemudian kita bisa tambahin baris subjek di sini ya. Selanjutnya kalau pengen tambahin dari siapa itu ya, jadi nama pengirim kita di sini, dan kemudian tentu aja email kita di sini ya. Kita bisa tulis ya, diringkasin juga bisa di sini guys. Kita taruh plain text atau kasih aja body copy di situ ya kan. Jadi ini akan digunakan sebagai preview text yang ditampilkan di beberapa klien email. Jadi yang aku suka adalah ya kita bisa bikin email dengan kalimat pendek dan kita share aja di situ dan bikin aja beberapa paragraf. Dan kalau misal kita itu pengen ngomong seperti manusia dan bukan seperti brosur ya, jadi jangan terdengar seperti iklan di dalam emailnya ya. Dan buat aja seolah-olah ini benar-benar datang langsung dari kamu guys. Sekarang ke penjadwalan dan pengiriman. Ada beberapa opsi berbeda untuk menjadwalkan dan mengirim di dalam Go High Level. Jadi kamu itu punya menu send now yang akan langsung mengirimkannya ya. Lalu kamu juga punya scheduling di sini di mana kamu itu bisa memilih tanggal dan memilih waktu. Ini sempurna untuk promosi guys. Kemudian di sebelahnya kamu itu punya penjadwalan ya yang berupa batch gitu. Jadi ini akan membantumu guys buat mengirim ke segmen dan juga kelompok yang lebih kecil. Dan jujur ini sangat berguna sekali kalau misalkan kamu itu punya daftar yang besar sekali. Dan yang terakhir ada RSS. Ini sangat membantu untuk newsletter yang secara otomatis akan mengambil konten, dan ini saran pribadiku sih, jadwalkan aja terlebih dahulu agar kalian itu bisa nge-preview semuanya sebelum kekirim. Aku kasih tahu nih, gak ada yang terasa lebih buruk daripada ngelihat salah ketik dan juga ya ketika kamu itu nggak sengaja klik kirim sekarang. Dan ya itu mencakup campaign-nya ya. Sekarang bagian terakhir adalah cara menggunakan template untuk konsistensi dan kecepatan, yaitu template. Jadi kalau kamu itu sering mengirim jenis email yang serupa seperti newsletter atau promo bulanan, kalian bisa save itu sebagai template. Dengan begitu, kamu tidak perlu membangun ulang desainnya setiap saat guys. Jadi ini adalah tampilan di dalam templateku ya, dimana aku baru aja mengklik salah satu template kita di sini. Jadi yang ini hanyalah notifikasi ya atau drip baru gitulah. Aku bisa mengkliknya dan itu menunjukkan template ini ke kita ya. Maksudku ya template ini tuh berguna banget untuk bikin branding gitulah. Jadi setiap email itu terlihat konsisten ya, meskipun anggota tim yang berbeda yang mengirimkannya guys. Dimana konsistensi itu benar-benar bisa membangun kepercayaan, terutama dalam email. Jadi orang itu mungkin tidak menyadari ketika desain kamu itu sempurna, tetapi mereka pasti akan menyadari ketika itu terasa sedikit ceroboh atau sedikit nggak konsisten, seperti di luar branding gitulah. Jadi buatlah
ubah template itu sekali aja ya, dan kemudian gunakan itu kembali, sehingga kamu bisa tetap konsisten, dan kamu juga bisa menghemat waktu berjam-jam. Dan ya, itu tadi adalah cara kamu bisa nyiapin campaign email di GoLevel sebagai seorang pemula. Ingat, pada akhirnya, tujuannya bukan untuk mengirim email yang perfect guys, tapi tujuannya adalah untuk mengirim pesan yang konsisten dan punya value yang bikin tetap berada di hadapan audiens. Jadi, kita bisa bangun campaign pertama kita hari ini ya, dan buatlah aja tetap sederhana dan belajar sambil kita itu melakukannya guys. Kalau video ini ngerasa bermanfaat dan ngebantu kalian, coba tekan tombol like dan juga subscribe ke Startup Wise ya untuk lebih banyak tutorial seperti ini. Dan kalau kamu itu belum punya GoLevel, cek link uji coba 14 hari gratis di deskripsi biar kalian bisa mengikuti dan membangun campaign email pertamamu dengan langkah demi langkah bersama video ini. Tapi aku rasa itu aja ya. Aku Alex dari Startup Wise dan ya, aku akan bertemu dengan kalian di video berikutnya. Peace.